Ya, terima kasih Tuhan buat pertemuan kami hari ini di Koinonia Online. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami dan juga Engkau berikan Pastor Paul hikmat-Mu Tuhan, dan kami juga Tuhan sebagai pendengar untuk kami bisa menerima dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati kami semua dalam firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Kayan dimulai. Mikrofonnya dibuka dulu, Pak. Wahyu 11 kan? Ya, Wahyu 11, silakan. Ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang. Sebentar, ini ada yang share screen siapa nih? Saya, Pastor Ayat. Oke, silakan, ya. Sudah mulai? Silakan. Wahyu 11. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di antara jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya,
Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi." Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru buruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian, Bu. Silakan Pak Uragil dilanjut 1 Tesalonika 5. Silakan dibuka Pak mikrofonnya. Ya. Oke, saya lanjutkan di 1 Tesalonika 5. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sabar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sesudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunkanlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami meminta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihatin kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belelalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat,
tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara-saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku meminta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara-saudara. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Terus. Oke, terima kasih Pak Kayan, Pak Murakil, Bu Linda, dan teman-teman yang melayani, Ibu Ros, Bu Santi, dan juga Marcel. God bless you semuanya. Sebentar. Tadi ada yang menarik ya, saudara ya, ada yang menarik tadi. Yaitu, bentar ya, supaya jangan diganti. Saya spotlight dulu. Ada yang menarik tadi di dalam 1 Tesalonika 5, yaitu tentang hari Tuhan sama seperti pencuri tadi ya. Ya. Merah ya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu tuliskan padamu, ya. Hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, ya, damai, aman. Tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, sama seperti perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kita adalah anak-anak siang, ya. Oke, sampai sini ya. Ini menarik sekali ya, ada dua. Nah, saya akan kasih ini ya, saya akan kasih ininya. Saya kasih masukkan dulu ya, nanti kita bolak-balik ya, gampang nanti. Masuk 1. Petrus. Nah, nanti kita buka 2 Petrus 3 juga ya, untuk pembanding. Ini ya. Ini kan tadi di dalam 1 Tesalonika 5 ya. Nah ini sekarang Anda lihat di dalam 2 Petrus 3 ya. Akan tetapi hari Tuhan akan sama seperti pencuri. Ya, pada hari itu langit akan lenyap, gemuruh yang dahsyat, unsur dunia akan hangus. Tadi pertanyaannya Ibu Dora dari Yesaya 66. Ya. Ada langit dan bumi yang baru. Ya, termasuk tadi Pak Yusak ya, tadi ya. Tentang langit dan bumi yang baru. Apa itu langit dan bumi yang baru? Sementara Wahyu 21 dan 22 cerita langit dan bumi yang baru. Loh, apakah sama yang dimaksud oleh Wahyu dengan Yesaya dan Petrus? Ternyata beda. Petrus menceritakan apa yang diceritakan oleh Yesaya. Langit dan bumi yang baru yang diceritakan oleh Yesaya. Ya, yaitu menjelang kerajaan 1000 tahun. Tetapi Wahyu 21 dan 22, langit dan bumi yang baru, kita buka dulu Wahyu ya. Kita kumpulkan semuanya, nanti kita bolak-balik, kita tinggal buka, nggak perlu nyari-nyari lagi. Kita buka dalam Wahyu 21 ya. Lihat ya, aku melihat langit dan bumi yang baru. Ya,
Itu ya, langit dan bumi yang baru. Lalu di situ tadi tidak ada matahari ya. Kota itu tidak perlu memerlukan matahari. Ya. Nah, ini Wahyu 22 juga sama ya. Bahwa malam tidak ada lagi. Malam tidak akan ada lagi dan tidak perlu cahaya di sana. Karena mereka tidak perlu cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Ya, kita kumpulkan dulu, terus kita buka Wahyu Yesaya 66 tadi ya, yang dibaca oleh Bu Dora dan Pak Yusak tadi. Dalam Yesaya 66 tadi ada langit dan bumi yang baru ya. Tapi ada Sabat di sana kan? Ya. Ada langit bumi yang baru ya. Lalu bulan berganti bulan dan ada Sabat berganti Sabat. Wah, ya kan? Ya, lalu kita buka tadi ya Yesaya 65. Nah, langit dan bumi yang baru itu di sana nanti ya serigala dan anak domba akan makan. Ini kita kumpulkan juga ya. Ini kita kumpulkan di sini. Terus nih kita kumpulkan semua ini ya. Orang tua yang tidak ada, orang yang tidak mencapai umur suntuk. Siapa yang mati umur 100 tahun masih dianggap muda. Siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap anak utuh. Berarti ada kematian kan? Sementara di kerajaan 1000 tahun ada kematian. Tapi di langit dan bumi yang baru itu tidak ada kematian loh. Yang versinya Yohanes, Wahyu. Ya. Nah, kita masukkan sekarang. Kita masukkan ya satu-satu ya. Mulai dari 1, 2, 3 ini ya. Wahyu 21. Wahyu 20. 1 dan Wahyu 22. Terus Yesaya kita masukkan. Nah, ini kita kumpulkan semua, nanti kita ngebut dari situ ya. Kita bahas supaya kita nggak usah bolak-balik muka kelamaan nanti. Nah, ini ya, kita kumpulkan. Nah, ternyata ini ya, tentang langit dan bumi yang baru itu, Yesaya cerita sama dengan Petrus. Ingat, Yesaya 66 itu yang nulis bukan Nabi Yesaya ya, tapi adalah murid-muridnya. Itu adalah pemahaman teologi di zaman itu sampai dengan zamannya Yesus. Yang nanti menghasilkan orang-orang Saduki. Ya. Orang-orang Saduki ini tidak percaya kebangkitan orang mati ya. Jadi di dalam Yesaya dan Petrus ini, langit dan bumi yang baru ini masih ada kematian. Menurut Yesaya ya. Sementara di dalam Petrus disebut dengan hari Tuhan. Ya, hari Tuhan. Nah, kalau kita cerita tentang hari Tuhan, maka artinya apa? Hari Tuhan atau hari Allah, ya, Theos ya, hari Allah. Disebut hari Allah atau hari Tuhan. Maka ini lagi cerita tentang masuknya kerajaan 1000 tahun. Karena Paulus juga menceritakan tentang hari Tuhan itu yang datang seperti pencuri. Ya, seperti pencuri. Artinya ini adalah bukan hari kiamat, tetapi hari di mana Yesus akan datang. Waktu Yesus datang itu disertai dengan berbagai macam bencana di sekitarnya. Ya, berbagai macam bencana. Ketika Yesus datang yang pertama, terjadi pembunuhan anak-anak di
Rama, ya. Anak-anak yang ada di Yerusalem dan di Bethlehem itu dibunuh semua ya sama Herodes. Waktu kedatangan Musa itu dengan pembunuhan seluruh anak-anak Ibrani, anak-anak Israel. Bayi-bayi Israel dibunuh ya. Zamannya Yesus lahir, semua bayi yang usia di bawah 3 tahun itu dibunuh semua oleh Herodes. Kedatangan Tuhan yang kedua, nanti akan menjadi bencana ya. Bencana yang luar biasa, yang dilukiskan di dalam 2 Petrus 3 tadi. Ya, seluruh dunia dengan unsur-unsurnya. Ya, itu akan dibakar. Ya, dengan apa? Dengan perang. Yang bisa membakar itu kan perang. Ya, ketika Anda melihat scene-nya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu kan mengerikan sekali itu kan. Seluruh Eropa itu hancur lebur berapi-api itu. Seluruh Eropa hancur lebur berapi-api. Amerika lolos ya. Amerika lolos karena kalau Amerika tidak mencegah Hitler sama orang-orang Islam itu, ya Amerika akan kena. Jadi Perang Dunia Pertama itu Islam kalah ya. Perang Dunia Pertama, ini kan si Jerman mengajak Ottoman Turki dan negara Arab. Ya kan? Jerman ini ingin menunjukkan kuasanya melebihi Inggris. Sebenarnya kan tujuan ini kan perang melawan Kristen, melawan kerajaan Kristen Inggris waktu itu Jerman itu kan. Lalu dia ngajak Ottoman Turki sama negara-negara Arab untuk memerangi Inggris. Dan waktu itu Turki baru saja dikalahkan oleh Inggris. Ya, terakhir kan akhirnya si Mustafa Kemal Atatürk dia menyerahkan kesultanan, ya, membubarkan kesultanan Islam. Itulah kesultanan Islam terakhir di muka bumi ini, ya, Mustafa Kemal Atatürk itu. Ada kesultanan, ya, mengapa Sultan Jogja masih tetap bertahan ya? Karena untuk mewakili khilafah terakhir. Karena Kesultanan Demak, Kesultanan Jogja itu kan berasal dari Kesultanan Demak asal-usulnya. Yaitu Sultan Islam pertama di Nusantara, Raden Patah itu kan. Nah, Sultan Jogja itu pewarisnya. Nah, Sultan Demak itu, si Raden Patah itu dulu berbaiat kepada Ottoman Turki. Itulah sebabnya kalian Indonesia selalu memuji-muji si Erdogan. Ya kan? Si Anies itu kan, wah, pokoknya dengan waktu kampanyenya dia dulu, dia kan datengin Erdogan, padahal dicuekin sama Erdogan ya. Dia ingin mendapat endorsement dari Erdogan, katanya cuma disalam tempel doang, udah tinggal pergi. Ya kan? Perang Dunia Kedua, sama ya. Hitler, Jerman lagi kan, bersama dengan Palestina. Ya, si siapa itu mufti Palestina. Mufti Palestina lalu ngajak negara-negara Arab lagi. Si Hitler ini. Baik Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua disebabkan oleh Jerman dan Islam. Ya kan? Jadi perang besar-besaran di dunia itu disebabkan oleh Jerman dan Islam. Jadi Anda tidak bisa mengklaim bahwa siapa yang membuat terjadinya perang? Apakah Islam? Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua? Anda harus jawab, iya, Islam. Karena Jerman dan Hitler tidak akan mungkin berani perang kalau tidak ada dukungan dari Islam yang ingin lepas dari hegemoni kerajaan-kerajaan Kristen saat itu. Ya. Itu fakta ya. Perang Dunia Ketiga nanti siapa yang penyebabnya? Yang pasti plus Islam lagi. Bisa Inggris nggak? Bisa. Sekarang Inggris dikuasai sama Islam. Ya. Inggris itu Pangeran Charles itu si King Charles itu diisukan sudah jadi mualaf ya. Bisa jadi UK ya. Dan dunia ketiga itu plus Islam untuk melawan Amerika, untuk melawan Eropa. Karena kan mereka ada Brexit kan.
Dan sekarang ini Inggris itu adalah basisnya Muslimin Brotherhood di seluruh dunia. Basisnya itu di Inggris. Ya. Ikhwanul Muslimin itu loh. Ya, nah maka kita sekarang balik lagi. Langit dan bumi menurut Yesaya dan Petrus itu ternyata sama. Itu adalah hari ketika Mesias datang. Ini terjadi lagi di dalam Yesaya 11, ada ditulis lagi ya. Jadi, Yesaya dan Petrus, cerita tentang langit dan bumi yang baru, itu adalah saat di mana Mesias datang. Ya. Nah, kedatangan Mesias itu sama seperti pencuri, ya. Sama, Tuhan Yesus juga di dalam Matius 24 mengatakan demikian. Bahwa kedatangan anak manusia, ya nanti sama seperti pencuri, dia bilang ya. Oh. Mati baterai ya. Tuhan Yesus berkata kedatangan manusia, kedatangan anak manusia di dalam Matius 24, kedatangan benar ya. Matius 24 ya ayat 43 ya. Biar nggak usah nyari-nyari tadi ketinggalan ya. Matius 24 ayat 43. Ya. Nah, sama ya, kita kumpulkan lagi. Kedatangan anak manusia sama seperti pencuri lagi. Ya, dalam Matius ya, dalam Matius 24 ayat 43. Jadi yang dimaksud dengan Yesaya dan Petrus tentang hari Tuhan dengan langit dan bumi yang baru itu juga sama dengan yang dimaksud dengan Paulus ketika cerita aman, tenang, damai, ya. Nah, itu adalah menjelang kerajaan 1000 tahun di mana Mesias itu akan datang. Kondisinya aman, tenang dan damai, tiba-tiba kesusahan datang. Ya, kesusahan datang itu apa? Melalui antikristus dulu, ya. Kelaknatan dulu tiba-tiba itu datang. Kalau dalam Wahyu 11 tadi kan dikatakan selama 42 bulan, ya kan? Atau 3,5 tahun. Ya, aman, tenang, damai. Mengapa bisa aman, tenang, dan damai? Karena Islam dilumpuhkan. Hari ini nih, ya Hamas ini kan sudah nyerah. Dan kalau Hamas sudah nyerah, ya sudah, Islam sudah. Iran nggak akan berani macam-macam, udah selesai. Tiarap Iran itu. Kan yang jadi pertanyaan, mengapa Khamenei itu tidak dibunuh? Ya karena kalau Khamenei dibunuh akan muncul Khamenei yang lain. Mendingan sekarang, Khamenei yang sekarang nanti sudah takluk, sudah menaruh secara psikologi, ditaruh penundukan. Khamenei yang sekarang itu udah moralnya sudah ya keberaniannya itu udah ciut. Apalagi semua proksi-proksinya baik yang di Yaman, Lebanon maupun Hamas sudah kalah. Ini paling nanti setelah Hamas selesai tinggal Yaman sama Hezbollah aja yang masih teriak-teriak.
Ya kan? Ya tapi kan udah nggak bisa apa-apa, selesai. Yang paling brutal ini kan Hamas, ya kan? Yang paling brutal ini Hamas. Nah, itu yang terjadi ya. Mengapa ini nggak seimbang nih? Bentar ya. Oke. Karena Islam dilumpuhkan, jawabannya itu simpel sekali. Tetapi kan aman, tenang, damai gitu ya. Tiba-tiba muncullah antikristus. Kemarin sudah ya, kita sudah sampai ke sana. Antikristus ini adalah anti-Mesias. Anti-Mesias ini adalah ya kalau Kristen dan Yahudi. Ini adalah yang diurapi, umat yang diurapi. Maka sama dengan Mesias. Jadi kalau bilang anti-Kristus, ya berarti anti-Kristen dan anti-Yahudi. Kemarin sudah saya ajarkan. Martin Luther juga anti-Kristus loh. Dia nuduh gereja Katolik, dia menuduh Paus adalah anti-Kristus. Tapi dia sendiri anti-Yahudi loh. Anti orang yang diurapi. Ya, kan secara letternya kan Mesias ini kan artinya yang diurapi. Jadi Martin Luther sendiri anti-Kristus. Sebenarnya, karena anti-Yahudi. Kalau Anda anti-Semit, kalau Anda orang Kristen, benci sama Yahudi, Anda tidak pro sama orang Israel, berarti Anda itu anti-Kristus. Kayak Muriwali, Daging Gadas. Kalau kita pegang ini ya, kalau kita pegang letterlek, ya, terminologi kata Mesias dan anti-Mesias, terminologi kata Kristus dan anti-Kristus, orang Yahudi adalah orang yang diurapi. Berarti mereka adalah anti-Kristus. Ya. Dengan sendirinya, ya kan? Siapa itu si pendeta GSJA itu ya, yang pro sama Hamas itu. Dan dia menyerang Israel. Orang-orang Kristen yang tidak suka sama orang Israel, yang menyerang Israel berarti anti-Kristus. Demikian juga orang Yahudi yang tidak suka sama orang Kristen, mereka anti-Kristus. Contoh orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki itu kan anti dengan Kristus. Anti dengan Yesus, dengan Mesias. Secara letterlek. Berarti mereka itu anti-Kristus. Ada nggak orang Yahudi yang pro sama orang Kristen? Banyak. Contohnya para rasul. Ya kan? Dan 500 orang yang menyaksikan Yesus ya naik ke surga. Dan 8.000 orang yang dibaptis, ribuan orang katanya Yakobus ya, yang menjadi pengikut Kristus. Tetapi tetap dengan keyahudian dan mereka tetap menjalankan Torah. Ya di dalam Kisah Rasul 21. Nah, itulah orang-orang yang bersama dengan Mesias. Waktu itu disebut jumlahnya 5.000, lalu bertambahlah tadi ya 3.000, lalu bertambah 5.000, berarti kan 8.000 kan. Dan ada ribuan katanya si Yakobus itu. Sampai dengan tahun 300, semua orang Yahudi itu ribuan mau jadi Kristen. Sampai akhirnya kekristenan itu terpisah dari Yudaisme, lalu orang Kristen membuat sebuah undang-undang tidak boleh merayakan tradisi Yahudi. Dimulai dari gereja Ortodoks. Itulah mulai lahirnya antikristus di sana. Lahirnya antikristus mulai sana, antisemit itu. Ya. Maka semua orang yang menentang Yahudi berpotensi menjadi antikristus sampai timbul kebencian dan memerintahkan itu tadi pembunuhan. Ya. Orang yang tidak suka sama orang Kristen juga sama. Tetapi ada satu kelompok yang tidak suka sama Kristen dan Yahudi bersamaan, yaitu Islam. Oh, Islam melindungi Yahudi, siapa bilang? Enggak. Itu yang di Maroko? Enggak. Ya, si Rambam berkata, sudah saya tunjukkan di sini. Rambam itu marah sekali, bilang tidak pernah ada satu komunitas manapun, kelompok masyarakat manapun yang menghina kita seperti yang dilakukan oleh orang-orang Islam ini kepada kita, katanya si Rambam.
Islam itu sangat anti dengan orang Yahudi ya, bahkan sampai dengan hari ini. Bahkan tertulis di dalam Al-Quran dan hadis mereka, bunuhlah orang Yahudi. Termasuk orang Kristen. Orang Kristen tidak suka. Telah kafirlah orang yang berkata bahwa Al-Masih putra Maryam adalah Allah. Padahal orang-orang Kristen di Arab menyebut Yesus adalah Allah. Allah ya, lihat Allah. Orang-orang Kristen di Arab di dalam kodeks Alkitab bahasa Arab ya, kodeks Alexandrianus itu, kodeks 151 itu disebutkan bahwa dituliskan ya, banyak sekali di situ kata Allah di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Alkitab bahasa Ibrani. Itu umurnya kira-kira ditulisnya tahun 850-an ya. Bahwa orang-orang Kristen menyebut kata Allah loh. Berarti mereka menyebut Yesus adalah Allah. Islam inilah anti Kristen, anti Yahudi bersamaan. Ada nggak orang Yahudi yang tidak anti Kristen? Banyak. Netanyahu kan juga berkata bahwa orang-orang gereja evangelikal ini adalah sahabatnya Israel. Ya. Ada nggak orang Kristen yang tidak anti Yahudi? Saya ya, dan Anda yang mendengarkan yang ada di sini, ya kan? Lalu tiba-tiba Islamnya ini kan kalah. Ini kan sekarang ini terjadi nih demo di mana-mana. Tadi saya di awal pembukaan saya berkata tahun 2018, 12 Januari 2018, saya melihat penglihatan menorah di atas Israel, ya. Itu nyata sekali menorah di atas Israel itu ya. Nah ya, saya tunjukkan ya gambarnya ya. Entah saya masih simpen apa enggak ya. Masih simpen ya. Menorah di atas Israel ya. Di atas Eropa ya. Ya, menorah ya di atas Eropa ya, saya melihat. Terus saya bilang nanti akan ada revival, last revival, kebangunan rohani yang terakhir di Eropa. Dan hari ini terjadi ya, Anda lihat demo orang kulit putih, demo orang-orang Eropa di Belanda, di Jerman, di Prancis, mereka mengarak salib ya, mereka mengarak salib di mana-mana. Itu adalah kebangunan revival dan mereka menyatakan cinta mereka kepada orang-orang Israel. Jaib ya. Sementara LGBT ya, LGBT-nya sama apa namanya orang Islamnya ya kan. Ini Anda bisa lihat ini ya. LGBTQ pro Palestina ya. Ini ya. Cures for Palestine. Ajaib ya. LGBTQ mana pro sama Palestina ya? Ini memang menjadi pertanyaan buat saya ya, aneh ini ya. Kan seperti sama saja ngasihkan ayam untuk KFC kan. Ini LGBT ya. Tapi kalau Anda lihat orang ya demonya orang-orang Kristen ini ya. Ini kita kembali ke sini ya, ke gambar ini. Tapi kita yang ini dulu. Ini kita kembali ke sini nih. Anakku udah mau. Ini cukup menarik ya. Ini inilah saya ininya ya. Coba kita ya protes.
Ya. Jadi kalau melihat semua ya demo-demonya itu ya, demo-demonya orang Inggris, demo yang di Jerman, ya mereka sambil ngarak salib ya, saudara ya, sambil mengarak salib. Dan tentu saja mereka kasih bendera Union Jack sama Saint Gregorius ya, karena itu benderanya ini ya. Protes anti imigran, ya, bring cross. Ya, mereka bawa salib ya di mana-mana ya. Di setiap demo-demonya mereka itu mereka bawa salib. Anda bisa cari sendiri ya tadi ya, cari ininya lah. Apakah mereka orang Kristen? Belum tentu loh, ya. Tetapi mereka itu bawa kemana-mana bawa salib, ya. Dan ada 2 juta, ya ini nih, salib lagi kan? Ini mereka bawa salib lagi nih. Benderanya salib ya, benderanya salib. Yang di Jerman juga sama ya, yang di seluruh, yang di Belanda juga sama. Nah ini salah satunya ya. Ini kan? Ini kan di UK ya. Ada yang di Jerman nih. Anda bisa cari begitu satu-satu dicari begitu ya, nanti banyak sekali. Ya. Waduh, bentar, save lagi yang terakhir lupa tadi ya. Yang terakhir lupa di save tadi ya. Gak apa-apa, yang penting kita sudah dapat ininya ya. Kita lupa save tadi. Jadi kita kembali ya. Yang dilakukan oleh Yesaya itu sama dengan Petrus, hari Tuhan. Ya, langit dan bumi yang baru. Yang dimaksud adalah kedatangan Mesias. Maka akan masuk dalam era 1000 tahun. Lalu Paulus ya dalam 1 Tesalonika 5 kata sebelum masuk era ini maka akan era yang aman damai. Di dalam Wahyu 6 itu adalah era kuda putih. Yang uniknya melibatkan pelangi. Ya, bau. Bau ini pelangi ya. Dulu pernah diajari ya. Penunggang kuda putih yang membawa pelangi. Nah itu era kuda putih. Nanti LGBTQ kembali merajalela ya. Sekalipun sekarang di pro Islam, tapi akhirnya mereka tahu mereka salah. Mereka harus kembali pro kepada Kristen. Karena gereja lah yang bisa menerima LGBTQ tanpa harus mempersekusi mereka. Kalau di Islam, LGBT itu dibunuh ya. Nah, itu yang terjadi. Ya. Oke, kita save dulu. Nah, sekarang kita masuk. Seperti pencuri, ya, seperti pencuri. Tetapi ada kalimat mempercepat kedatangan, ya, hari Tuhan. Seperti pencuri bagi orang yang hidup dalam kegelapan. Dia kan seperti pencuri, tapi bagi orang yang hidup dalam terang, maka dia tidak lagi seperti pencuri, kata 1 Tesalonika 5. Tapi Yesus berkata, tidak seorang pun seperti pencuri datang di waktu malam. Ya. Tetapi Petrus berkata, ada orang-orang yang bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Tetapi ada juga yang berkata, Yesus berkata, Injil diberitakan di seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya.
ya. Maka Injil akan diberitakan seluruh dunia baru tiba kesudahannya. Artinya 3 hal ini berkaitan. Hari Tuhan itu seperti pencuri bagi orang-orang yang nggak siap. Tapi bagi orang-orang yang menantikan, maka nggak seperti pencuri. Makanya dia bisa mempercepat, malah diharap-harapkan kan. Bagaimana kita mempercepat kedatangan Tuhan apabila Injil sudah diberitakan di seluruh dunia? Itulah sebabnya saya berkata, jangankan nomboki untuk penginjilan di Belanda saya. Nyawa saja saya kasih kok, enggak apa-apa. Ya kan? Apalagi cuma uang. Ya kan? Menarik ya. Apalagi cuma uang. Karena saya ingin mempercepat kedatangan Tuhan, artinya apa? Mempercepat Yesus datang. Tetapi masalahnya, sebelum Yesus datang, maka kan terjadi aniaya yang luar biasa di dalam Wahyu 11 tadi. Ada 2 saksi Allah. Sheni Bani Hayyitsar. Supaya Injil diberitakan, maka Anda butuh 2 saksi Allah ini yang memberitakan. Siapakah 2 saksi Allah? Orang Yahudi dan orang Kristen yang sepakat. Kalau nggak sepakat nggak bisa. Ya. Seperti orang ultra ortodoks yang meludahi orang Kristen di Yerusalem. Itu nggak bisa, nggak sepakat. Dia nggak bisa jadi saksi. Seperti orang-orang Kristen yang antisemit, kayak GSCA itu kan. GSCA itu kan antisemit itu kan. Kayak gerejanya Muriwali itu kan antisemit. Nggak bisa. Dia harus pro dengan Israel. Dia harus pro dengan negara Israel. Ya, 2 saksi Allah ini. Tapi kalau Anda nanya, apakah bait suci nanti akan didirikan? Tidak akan, saudara. Percaya saya. Hanya 30% orang Yahudi di dunia yang ingin bait suci itu didirikan, yang 60% tidak. Apakah bait suci didirikan akan mengganggu Masjidil Al-Aqsa? Ya tidak, karena Masjidil Al-Aqsa itu ada di luar bait suci. Tadi, di luar halaman. 42 lamanya kan diinjak-injak. Artinya, nggak ada bait sucinya ya. Bait sucinya itu apa? Itu orang-orang percaya. Lalu orang-orang yang tidak percaya itu selama 42 tahun akan diinjak-injak. Artinya apa? Orang-orang yang masih tinggal di halaman, orang ada ruangan suci, ruangan maha suci dan halamannya. Ini halamannya. Ruangan maha suci. Ini ruangan suci. Untuk bisa masuk ruangan suci, di halaman Anda harus dibaptis. Dan disalib kedagingannya. Ya, coba kita buka lagi. Dalam Wahyu 11 tadi ya. Wahyu 11 ke Matius. Saya salah lihat. Wahyu 11 ya. Diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur, ya. Bangunlah, ukurlah bait suci Allah dan mezbah mereka yang beribadah di mana. Artinya apa? Sudah nggak ada bait suci zamannya Yohanes ini. Zamannya Wahyu ini bait suci sudah diruntuhkan. Kedua kalinya. Tapi si Yohanes disuruh mengukur bait suci. Itu siapa bait suci itu? Yaitu orang Yahudi, orang Kristen. Itulah bait suci, ya kan? Kita ini kan adalah bait suci kan? Disuruh diukur dengan mezbah. Mezbah ini adalah orang-orang yang menyalibkan, yang menyembelih kedagingannya, ya, yang beribadah dengan menjaga kekudusan tadi kan, dengan berdiakonia dan menjaga kekudusan. Jadi Wahyu 11 ayat 1 ini lagi cerita orang Yahudi dan orang Kristen
yang hidupnya dijaga dalam kekudusan, yang selalu menyalipkan kedagingannya, yang selalu berdiakonia. Tetapi kecualikan, mengapa diakonia? Karena ibadah sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda miskin dalam kesusahan mereka, ya, sambil menjaga hidup dalam kekudusan. Itulah, ya. Yakobus 1 ayat 27, Roma 12 ayat 1. Itulah, ya, bait suci. Tubuhmu adalah bait suci, Roh Kudus berdiam di dalam kamu. Tapi kecualikan pelataran bait suci sebelah luar. Artinya orang ini benar-benar nggak mau hidup di dalam kekudusan. Ya, orang-orang ini tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana bisa suci kalau dia tidak ada yang menebus dia? Orang Islam kan nggak ada yang nebus, maka nggak bisa suci. Nah, itu yang diinjak-injak bangsa-bangsa lain. Ya, orang kafir itu loh, goyim. Yang dimaksud adalah goyim, orang kafir, orang non kita yang bukan kita. Siapa orang Islam itu? Orang-orang kafir itu. Ya. Lihat, ya, kita ini orang-orang yang diukur, kita ini diukur, ya. Maka kita akan dilindungi. Tapi ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang akan menginjak kota suci. Ya, ini bukan cerita Yerusalem kota suci atau bukan, secara fisik bukan, ya. Walaupun secara simbolis, kenyataannya Masjidil Al-Aqsa itu lokasinya tidak ada di atasnya mesbah, di atasnya bait suci, tapi ada di halaman luar. Ya, Masjidil Al-Aqsa. Nah, nih, saya tunjukkan lagi ya, Masjidil Al-Aqsa. Nih. Short brief Israel. Nah, saya kasih ya. Mana nih? Udah mau. Saya tunjukkan bolak-balik ya, ini ya. Nih. Kalau Anda melihat, tadi dikatakan ini adalah bait suci. Lokasinya. Ini ada di halaman luar. Halaman luar bait suci, yaitu apa? Al-Aqsa itu. Ya. Secara simbolis, maka lokasi bait suci dan halaman dalamnya adalah milik orang, adalah disucikan. Nggak ada orang-orang Islam nginjak-injak itu. Yaitu dalam arti simbolik, ya. Al-Aqsa itu ada di luar halaman bait suci. Ya. Kalau kita lihat lagi, ya. Ini adalah ya, yang disebut dengan halaman luar ini, halaman luar nih. Halaman luar. Ini adalah bait suci dan halaman dalam. Ya, ini halaman luar. Yang saya kasih biru ini halaman luar nih. Ya. Ini halaman dalam. Ini halaman luar. Ini halaman luar. Masjidil Al-Aqsa itu nempel di bangunan ini.
Inilah Masjidil Al-Aqsa. Jadi kalau kita replikakan lagi ini, maka akan terjadi begini. Ini ada ruangan suci, ada ruangan maha suci. Ini halaman luar, halaman dalam. Ini halaman luar. Jadi orang-orang ini goyim, orang Islam ini akan menginjak-injak, akan merajalela di seluruh dunia. Ya, itu yang dimaksud. Maka seluruh dunia itu akan dikuasai Islam selama 42 bulan lamanya. Lalu kita orang-orang percaya, dua saksi Allah, disuruh bersaksi, memberitakan Injil kepada orang-orang Islam ini yang tinggal di halaman luar. Bukan orang Kristen ya, ada orang Kristen. Karena halaman dalam ini adalah orang Kristen yang tidak bertobat. Orang Kristen, tapi dia bolak-balik berzina, bolak-balik masih tidak karu-karuan hidupnya ya. Karena tidak mau menyalibkan, tidak mau beribadah kepada Tuhan Anda yang pelit, tidak berdiakonia. Maka sudah bukan tugas kita lagi untuk memberitakan Injil kepada Anda, tapi memberitakan kepada orang-orang ini yang di halaman luar ini. Ya. Mana tadi? Kita telepon dulu supaya kita bisa masukkan ya. Dah. Kita balik lagi ya, sabar, ambil selesai. Nah, kita mau kasih, habis ini kita kasih penutup, kasih kesimpulan. Loh, udah kelamaan. Salah, sorry, salah. Ini udah masuk. Nah, sekarang kita kembali ke ini tadi ya, Wahyu 11 tadi. Lihat ya. Kita ya, Tuhan memberi tugas kepada dua saksi untuk bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Apa bedanya? 42 bulan ini sama dengan 3,5 tahun. Ya kan? 1 tahun kan 12 bulan. 12 kali 3, 36. Ya kan? Ditambah 6 bulan, berarti kan 42 bulan. Ya. 1260 hari, 1 tahun kan 360 hari ya, Yahudi ya. 360 kali 3, maka 1080 ditambah, sorry ya, 360 dikali 3, 1080 betul ya, ditambah 260 hari. 1260 hari ditambah 6, maka ini ditambah 180 hari, betul? 360 bagi 2 kan 180, maka jadi 1260 hari. Ya, sama-sama 3,5 tahun. Yang satu pakai bulan, yang satu pakai hari. Sama-sama 3,5 tahun. Apa maksudnya? Nah, ini ya. Hitungan ini paham ya, saudara ya. Hitungan ini paham. Yang satu 42 bulan, yang satu 1260 hari. Sama-sama 3,5 tahun. Nah, kita sekarang dapat satu ini ya. Ada orang yang di dalam ruang, yang ada di dalam bait Allah. Ya, dan mezbah. Ya kan, ada kelompok orang
yang di dalam bait Allah dan mezbah yang sedang mempersembahkan kedagingannya. Ini adalah cerita orang-orang yang ditebus dan hidupnya berkenan ya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Lalu orang-orang ini adalah orang-orang yang beribadah. Apa ibadahnya? Dia diakonia. Ya kan? Yakobus 1 ayat 27, Roma 12 ayat 1. Ya. Tubuhmu adalah bait suci. Orang Yahudi juga berkata tubuhmu adalah bait suci. Ya. Orang Yahudi juga sepakat bahwa tubuh kita adalah bait suci. Baik orang Kristen di dalam 1 Korintus 3, nah kita skip dulu ya supaya ini pelajarannya lengkap, orang tidak bingung ya. Yang sudah tahu tolong sabar. Kita lihat ya, orang Kristen di dalam 1 Korintus 3 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Orang Kristen berkata tubuh kita adalah bait suci. Orang Yahudi juga berkata bahwa tubuh kita adalah bait suci. Ya. Orang Yahudi juga berkata tubuh kita adalah bait suci ya. Lihat, saya tunjukkan kepada Anda ini ya. Sorry. Ya, di dalam kapat.org ya dikatakan our body is a temple ya. Kita nanti kasih ya. Our body is our temple, our souls our window, our minds our kohanim, imamnya ya. Dan animal instinct kita adalah korban bakarannya. Ya. Ini yang nulis kapat ORG itu adalah Hasidik. Ya, orang-orang Yahudi Hasidik. Oh ya, sekarang ini jadi orang Yahudi mayoritas ya yang ada di dunia. Maka kita punya dua yang menganggap tubuh kita adalah bait suci, yaitu orang Yahudi dengan orang Kristen. Maka ketika Yohanes mendapat wahyu tadi, ukurlah bait suci dan mezbah serta orang-orang yang ada di dalamnya, maka itu lagi cerita orang Yahudi dengan orang Kristen. Balik lagi ya, orang Yahudi dan orang Kristen, dan dua orang ini orang yang menjaga kekudusan hidupnya ya, dengan kekudusan yang benar ya, bukan kekudusan yang ngawur ya. Kalau orang Islam kan kekudusannya kan ngawur kan, orang perempuannya yang dikebiri. Kalau orang Kristen enggak ya. Kalau orang Kristen itu mata kita, kedagingan kita yang disembelih, bukan perempuannya yang disuruh menahan diri, tapi laki-lakinya, semua orang ya. Karena tubuh kita adalah bait suci. Maka ketika bait suci dan mezbah orang yang ditebus, itu adalah cerita orang yang berdiakonia dan menjaga hidup ya dalam kekudusan. Kalian semua yang hidup di dalam kekudusan dan diakonia, ya itu adalah orang-orang yang ditebus, yang orang yang bait Allah yang diukur. Lalu Anda harus bersaksi 1260 hari. Bersaksi. Ya, ini adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Lalu, lihat ya, 1260 hari. Lalu ada kelompok yang kedua adalah orang-orang Islam. Yang akan menginjak-injak. Yang menginjak. Ya.
halaman luar. Yaitu orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus dan bukan menjadi bagian dari orang Yahudi dan orang Kristen tadi. Ya kan? Dan kebetulan simbolnya adalah Masjidil Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Di luar bait suci. Di luar area bait suci ya. Itulah orang-orang Islam. Dia akan menginjak-injak selama 42 bulan. Ini adalah sebuah nubuatan. Kenapa pakainya bulan? Tadi pakainya hari. Ya. Oh, sudah habis. Sebentar ya. Bentar. Nah, sekarang saya masukkan. Penutup ya, penutup. Kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 15, maka Allah menjadi dua benda penerang besar itu, yang lebih besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ya. Lebih besar menguasai siang, lebih kecil menguasai malam. Ya. Apakah artinya? Nanti Anda akan lihat, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Lalu yang ke-15 tadi, ya. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari keempat. Ya, selalu bilangnya begitu. Kita masukkan, nanti saya jelaskan. Ya, saya jelaskan sekarang. Saudara, kata lebih besar menguasai siang, yom, siang dia. Yom itu adalah hari ketika mata terang itu terbit. Sampai tenggelam, sampai terang itu hilang. Terang hilang. Maka ini namanya Yom. Yom itu hari terang. Yom sama dengan Hemera di dalam bahasa Yunani ya. Siang ya. Yom atau Hemera. Tapi ada lagi Laila. Malam. Ya, Laila itu malam. Malam itu ya terang hilang, ya terang itu hilang, mulai terang itu hilang, sampai terang itu datang. Dibalik, maka inilah Laila. Laila dimulai dengan Ereb, ya dengan kata Ereb. Ereb itu nulisnya sama dengan Arab, cuman tanda bacanya aja yang beda. Tapi Arab itu ya Ereb, tanah Arab, nah itu Ereb itu. Arab atau Ereb itu adalah pergantian antara siang dengan malam yang ditandai dengan bulan sabit. Ya. Bulan pertama, tanggal pertama, bulan pertama, ya itu adalah bulan sabit. Yang paling pertama. Nah, itu adalah Ereb atau Arab yang lebih kecil menguasai ini loh. Yang menguasai Arab. Ya kan? Itulah Arab. Makanya itu tadi kejadian 42 bulan itu lagi cerita tentang orang-orang Islam.
ya, yang dari tanah Arab itu. Sementara kita adalah anak-anak siang, anak-anak terang. 1 Tesalonika 5 tadi Paulus berkata, kita ini adalah anak-anak siang, anak-anak terang. Kita tidak hidup di dalam kegelapan. Kita tahu kapan Tuhan datang. Orang Islam nggak tahu kapan itu datang. Orang Islam tuh nungguin kita, nubuatannya tuh nungguin kita. Ya. Dan untuk kita mengerti kerajaan 1000 itu tahun itu akan datang, maka kita harus masa tenang dulu. Untuk masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, ya, kita kan mau masuk nih kerajaan 1000 tahun. Lalu langit dan bumi yang baru versinya langit bumi baru yang menurut Yohanes. Kerajaan 1000 tahun ini adalah langit bumi baru versinya Yesaya dan Petrus. Satu hari sama dengan 1000 tahun, nanti kata Petrus ya. Tapi ini adalah versinya Wahyu. Nah, untuk bisa masuk ke era ini, Anda harus masuk ke dalam satu era di sini, namanya selama ya 42 bulan atau masa 1260 hari. Ya. Tapi sebelum itu kita harus memasuki masa damai dulu. Kuda putih. Kuda putih bahwa LGBTQ. Ya, kuda putih yang membawa rainbow, membawa bow, busur ya. Busurku kutaruh di langit, Kejadian 10 ya, busurku kutaruh di langit, Kejadian 9 sorry ya. Ketika habis air bah, itu pelangi pertama di muka bumi. Pelangi ya. Sekarang ini kita masuk ke dalam era kuda putih. Dan kita mempersiapkan diri. Ya, orang Islam akan memasuki masa 42 bulan. Dia akan ya, sekarang ini kan Islam unjuk gigi melalui Hamas. Ya kan? Tetapi di sini Hamas kalah. Nah ya. Di sini Hamas kalah. Terjadi revival Eropa, Amerika, ya, damai sejahtera, kuda putih. Perdamaian di seluruh dunia. Donald Trump ini sudah mendamaikan berapa? 8 negara kalau nggak salah yang perang ya. Kenapa Ukraina dibiarkan sama Donald Trump? Karena si Zelensky kurang ajar. Zelensky ini kurang ajar ya. Dia itu memang sengaja cari perkara. Ya, makanya Donald Trump itu marah sekali sama Zelensky. Saya juga marah dari dulu, dari awal saya nggak suka sama si Zelensky. Ini orang kurang ajar. Dia itu memprovokasi Rusia supaya Eropa belain dia. Dia itu lagi ngadu domba Eropa. Menurut saya penjahat perangnya ya Zelensky ini. Ya, tapi kan rakyat korban. Nah itu loh. Ulahnya pemimpin kan rakyat selalu jadi korban. Karena gobloknya si Zelensky ini, rakyat Ukraina jadi korban. Jadi harusnya jangan. Zelensky itu, saya kalau jadi Donald Trump juga sama, nggak tak support lagi biar kamu mampus sama. Dan sekarang Uni Eropa juga stop bantuan ke Ukraina ya. Hari ini kita mendengar Hamas ini kalah ya per hari ini ya. Artinya revival di Eropa ini juga sama, mengusir orang-orang Islam dari seluruh Eropa, dari seluruh Amerika. Mengusir imigran itu sama dengan mengusir Islam ya. Kalau di Eropa ini, karena semua imigran kurang ajar ini dari Islam. Saya juga imigran. Tapi nggak ada orang Eropa mau ngusir saya. Karena saya ngasih makan. Ada nggak orang Islam di Eropa yang ngasih makan orang-orang ini? Nggak ada. Ya, imigran yang ngasih makannya baru saya di Belanda ini ya. Karena kita sedang melakukan kehendak Bapa di surga. Makanya hari ini kita mau mempercepat kedatangan Tuhan.
Dengan caranya gimana? Berdiakonia dan bermarturia. Itulah sebabnya saya bilang et enikos. Saya akan et enikos habis-habisan untuk saya bisa memberitakan Injil di Belanda ini. Makanya saya kasih makan. Saya penginjilan gila-gilaan anak saya, istri, semua kita bekerja bersama. Saya ngajak Marcel ya, ngajak Junita, ngajak si siapa nih, Andre. Saudara, ayo kita sama-sama. Kalau Eropa jatuh, maka kalian rubuh seluruh Kristen di dunia. Karena Eropa inilah bangsa. Ketika Tuhan berkata, kerajaan ini akan dipindahkan ke bangsa lain yang olehnya kerajaan itu akan berbuah. Eropa inilah kerajaan yang lain itu. Kalau kerajaan yang lain itu hancur, ya selesai. Nanti kerajaan yang lain itu nanti akan kembali Roma 11. Orang-orang Yahudi, ya, itu dalam Roma 11. Ya, sebagian Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Ya, artinya orang-orang Yahudi akan menjadi tegar menolak Yesus sampai seluruh dunia itu jumlahnya sesuai menerima Yesus. Lalu orang Yahudi akan membuka diri. Itu siapa? Yang melalui siapa? Melalui orang Eropa ini. Kalian dengar Injil dari mana sih? Apa dari Cina? Bukan kan? Dari Eropa. Seluruh dunia mendengarkan Injil. Kalau nggak dari Prancis, Portugis, Spanyol, dari Inggris, dari Belanda. Bukan dari Amerika. Amerika mendengar Injil yang bawa orang Eropa. Semua orang Eropa ini. Inilah bangsa-bangsa. Inilah yang disebut dengan Injil, kerajaan ini akan dipindahkan. Ya kan? Ya. Kerajaan dipindahkan. Sebentar ini dulu. Sebentar ya, nanti kita bangsa lain. Tuh, mana nih? Loh, bentar ya. Nah, nih ya, di dalam kerajaan Allah dipindahkan ke bangsa lain yang olehnya akan berbuah ya. Matius 21 ayat 43 ya. Kerajaan Allah akan dipindahkan, diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada bangsa lain. Ya. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah itulah orang-orang Eropa ya. Kan suatu kerajaan kan. Lalu tugas kita adalah mempercepat kedatangan Tuhan. Katakan tadi, mempercepat kedatangan Tuhan. Yaitu ayat 12 ya, ayat 10. Hari Tuhan seperti pencuri, pada hari itu langit bumi lenyap dengan gemuruh dahsyat, unsur dunia hangus dalam menyalapi bumi dan segala dasarnya akan hilang lenyap. Ya, lihat ya. Jadi jika segala sesuatunya akan hancur ya, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya. Jadi kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan itu. Siapapun yang mempercepat kedatangan Tuhan ya.
Bentar, ada satu yang menarik ya. Ada satu yang menarik terakhir ya, saya akan buka. Bentar ya, terskip ya, sebentar, hang ya. Bentar, saya ya. Kenapa enggak mau ya? Bentar ya. Penutup lah, nggak bisa tampilkan ya. Bentar, zoom-nya nggak bisa. Penutup. Jadi kita tahu ya, dengan penjelasan saya tadi, orang-orang Islam nanti akan menguasai seluruh dunia selama 42 bulan. Dan kita diberi tugas untuk bersaksi selama 1260 hari. Ya, orang-orang hidup di dalam terang, sementara orang-orang Islam hidup di dalam kegelapan. Tetapi kita ini sekarang masuk masa tenang. Dan kita harus bekerja selagi hari masih siang. Nah, inilah hari masih siang itu di penghujung hari. Masa damai itu, kalau kemarin Anda mau memberitakan Injil pada ketakutan, sekarang saatnya Anda memberitakan Injil sekuat tenaga supaya jangan sampai ada orang yang belum mendengar Injil. Nah, itu tugas kita untuk memberitakan Injil. Ya, diawali dengan diakonia. Itulah sebabnya lihat orang-orang yang datang. Nah, ini bisa nih. Ini bisa ya. Bisa nih ya. Oke, sebentar saya tunjukkan dulu ayatnya ya. Oh, belum. Bisa nih ya, nah, udah bisa nih. Terakhir ya, ayat terakhir ya. Lihat, kerajaan Allah ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Inilah mempercepat. Kan kita ngejarkan sesudah itu barulah tiba kesudahannya kan. Ya kan, hari Tuhan. Jadi ya Anda harus memberitakan kerajaan ini secepatnya. Ya barulah tiba kesudahannya. Anda tadi lihat ya. Ini kita ya. Ini semua adalah orang dari berbagai bangsa yang kita injili, kita kasih makan, diakonia kita, termasuk yang di Indonesia. Ya makanya saya ngotot ya, kita bikin restoran gratis. Nah, kita terima kasih buat Ibu dari Jakarta Pusat yang mau kasih tempat buat kita ya, kasih sewa dengan harga murah. Ya. Oh, ini makanan diet saya, sorry, salah gambar. Saya lagi berhenti makan nasi ini ya, saudara ya. Lihat, ini contoh ya, ini orang-orang yang kita kasih makan, yang menanti-nantikan kita terus ya. Orang-orang ini kalau kita kasih makan tiap hari, ya akan datang ke tempat kita. Kita ini lagi cari tempat yang privat ya, supaya kita bisa, sekarang ini kita ini susah. Mau bikin ini nggak boleh, bikin itu nggak boleh di gereja kita sewa itu ya. Makanya saya lagi berdoa supaya punya tempat sendiri di Den Haag, yang dimana kita bisa, semua orang itu bisa datang tiap hari, bahkan bisa tinggal di situ kalau lagi musim dingin. Saya sedang berdoa supaya kita bisa punya tempat ya buat orang-orang ini ya. Tuhan kiranya tolong ya, supaya orang-orang ini bisa, kita kasihan ya, kalau orang-orang tinggal tempat kita, maka kita bisa melayani mereka tiap hari. Seperti Kepala Keselamatan, Leger Desels itu punya tempat sendiri. Tapi orang-orang ini nggak ngapa-ngapain sih Leger Desels ini. Kalau saya yang punya tempat itu saya kelola, ya orang ini tiap hari tak ajak nyanyi, tak ajak penyembahan, tak khotbahin. Kan kesempatan kita ngumpulin dan memberikan mereka firman Tuhan. Kalau mereka nggak mau tidur di sini, ya nggak apa-apa, nggak usah dengerin di sini, pergi aja.
Kan kesempatan buat kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. Tuh ya, saya doakan saudara ya, proyek kita yang di Eropa, supaya kita bisa beli rumah singgah di musim dingin ini. Rumah singgah itu bukan ngasih rumah permanen, tapi selama musim dingin mereka boleh tinggal di situ. Itu yang dimaksud seperti itu. Kita lagi berdoa supaya kita punya tempat ya. Doakan, doakan, doakan. Ya, itu yang kita lakukan. Diakonia dan marturia, selalu diakonia dan marturia, selalu diakonia dan marturia. Dan bagaimana cara kita bermarturia? Bagaimana cara kita memberitakan Injil? Makanan adalah kabar baik. Dimulai dari makanan. Waduh, sign out lagi. Terakhir ya, saya kasih tahu. Makanan adalah sebuah kabar baik. Memberi makan. Tuhan Yesus memberi makan. Ya, para rasul memberi makan. 2 kali ya, mujizat memberi makan ya. Para rasul juga memberi makan dalam Kisah Rasul ya. Gereja yang tidak memberi makan adalah gereja yang sesat, saudara ya. Gereja yang tidak memberi makan, gereja yang sesat. Ya, bahkan Paulus berkata di dalam Galatia 2 ya, Petrus sama Yakobus. Setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan Barnabas, tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang tak bersunat dan mereka pergi kepada orang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh diusahakan, nggak cuma sebulan sekali. Jangan basa-basi kalau mau nolong orang. Itu yang sedang kita lakukan di Hagios, yang di Jakarta, di Surabaya, yang di Indonesia ya, dan yang ada di Belanda. Saudara, dan kita membutuhkan dana yang besar. Kebetulan, ya tadi kan 18.000 dalam 3 bulan, berarti 1 bulan 6.000 loh kita, operasional kita. Ya memang begitu. Ya, doakan saudara ya, supaya kita dicukupkan dalam kelimpahan. Saya bilang kalau saya punya uang yang melimpah, saya tergerak pengen bekerja waktu itu ya, saya tergoda. Ya, tapi Tuhan bilang enggak boleh, kamu harus andalkan imanmu. Saya tadi udah mau jadi supir taksi segala macam ya, udah mau bikin kafe segala macam, nggak boleh saudara ya. Kalaupun nanti kita bikin kafe adalah rumah makan gratis yang kita bikin, bukan yang profit oriented. Kalaupun nanti kita bikin kafe ya, rumah makan gratis jadinya. Berubah haluan ya saudara ya, karena ya itulah. Kalau kita sudah janji sama Tuhan begitu ya, hidup saya sudah saya janjikan buat Tuhan, kita sudah bernasar ya. Jadi itu yang kita lakukan, memberi makan orang miskin. Saudara, saya mau kasih satu terakhir, ininya Pastor Daniel ya saudara ya. Menarik sekali khotbahnya. Saya potong sedikit ya. Kalau yang lapar, begini logika anak-anak. Kalau yang lapar itu Yesus, iblis berendahkan. Apalagi yang lapar model-model kita ini, iblis segede apa itu? Lu ngerti kalau logika anak-anak ini? Oh, ini masalah. Maka itu tugas gereja. Jangan biarkan ada orang lapar. Lapar itu nggak masalah perut saja. Berapa banyak orang lapar kasih sayang? Betul? Yang datang adalah seks bebas. Berapa banyak ada orang lapar secara ketenangan sehingga hidupnya nggak tenang? Datanglah peramal-peramal, tawaran-tawaran setan. Jadi lapar itu nggak harus bilang makan perut. Ada orang matanya lapar? Ada. Termasuk mata keranjang, mata sering belanja, masa lalu itu mata semua. Mata online. Mata apa? Online. Online. Oh, mata online itu apa? Jadi shopping. Wah, jadi lapar itu macam-macam. Oke, lanjut. Saudara, jadi kalau ada orang lapar perut, lapar mata, lapar telinga, tahu gak orang lapar telinga suka menggosip macam-macam. Kalau 1 jam kayak menggosip,
Jadi apa lagi kamu? Ampun. Ya banyak. Nah, maka itu doktrin Yesus berkata, beri makan orang. Maka kalau semua manusia di dunia kenyang, setan pengangguran. Capek nggak ada kerjaan dia belakang. Maka ini istilah saya. Semua kantor polisi akan jadi kafe, gedung pengadilan akan jadi mall, penjara jadi hotel. Karena nggak ada setan lagi di dunia, serius. Maka itu ketika banyak gereja goblok, hobinya doa keliling, pakai kencrotan minyak, juga bersama, pakai banner untuk setan produksi gitu, dan setan malah geli. Maaf ya, jangan marah saya ngomong. Ternyata ngusir setan itu cuma satu, jangan biarkan ada orang lain. Nah, bagaimana kita mengalahkan iblis? Kasih makan orang-orang yang calon kerasukan iblis ini. Karena ketika Yesus lapar, bahkan ketika Yesus lapar, di Matius 4, yang datang katanya iblis untuk mencobai. Yesus saja didatangi sama iblis waktu lapar. Sama ya. Bagaimana cara menangkan Indonesia? Ya gereja harus memberi makan orang-orang kerasukan setan ini. Ya kan? Bagaimana cara kita memenangkan Eropa? Melalui orang-orang homeless ini. Tuhan pakai orang-orang ini loh, dan nanti orang-orang homeless ini akan dipakai Tuhan. Tuhan itu tidak pakai orang-orang gagah perkasa loh. Tuhan itu selalu pakai orang homeless, orang miskin, orang papa yang dipulihkan, yang dimenangkan, orang yang terhina. Kayak saya ini kan orang terhina ini kan, orang sampah masyarakat yang dipulihkan. Karena orang-orang ini sangat militan. Saudara, itu target saya ya. Kalau kita pakai orang, kita menangkan orang-orang ini, kasih makan. Siapa yang setuju dengan saya? Dukung yuk. Kita mau kasih makan tiap hari. Kita lagi cari, saudara, saya lagi berdoa sama Tuhan supaya saya punya tempat sendiri, sehingga saya punya restoran gratis, saya buka di situ, tiap hari orang datang di situ. Ya. Doakan ya, saudara, bantu saya doa supaya saya bisa dapat tempatnya dan kita kasih makan. Eropa akan dimenangkan bagi Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati.